Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Ira pikir perawat tidak memperhatikan Bian dengan baik, sehingga Ira hendak protes kala melihat setelang Bian terlepas. Ira menekan tombol darurat untuk memanggil perawat. Meski Ira merupakan seorang dokter, tetapi saat ini ia belum tahu diagnosa Bian, sehingga ia pikir Bian memang membutuhkan oksigen. Duh, dia mau ngapain ya? Batin Bian. Tak lama kemudian, seorang perawat datang ke ruangan tersebut. Ira pun langsung protes padanya. Sus, ini kenapa selangnya bisa lepas gini? Emang gak dikontrol? Tanya Ira. Bian langsung terkejut kalau mengetahui Ira memanggil suster itu. Mati aku. Batinnya. Ia yakin Ira akan segera mengetahui bahwa dirinya sedang berakting. Suster terlihat kebingungan. Perasaan pasien ini emang gak butuh oksigen deh, Dok. Ucap suster itu. Ia memanggil Ira dokter karena ia masih mengenakan snelly. Ira mengerutkan keningnya. Kemudian ia memicingkan matanya ke arah Bian. Oke. Lo jual gue beli. Batin Ira. Oh ya? Tapi suami saya ini punya penyakit asma, Sus. Jadi harus dikasih oksigen. Ucap Ira. Wajah Bian langsung panas kala disebut sebagai suami oleh Ira. Ia sampai tidak sadar bahwa Ira mengatakan dirinya memiliki asma. Asma? Masa sih? Tanya suster. Tapi saya kok baru lihat dokter ini ya? Oh, saya istrinya. Kebetulan saya dinas di rumah sakit lain dan baru datang ke sini. Maaf tadi habis praktek jadi lupa lepas jasnya. Jelas Ira. Oh, begitu. Tapi setahu saya pasien ini masih single. Ucap suster. Oh ya? Wah, berani dia ngaku masih single. Padahal saya ini lagi hamil anaknya loh. Di rumah juga anak kami sudah ada 3. Awas kamu ya. Ancam Ira. Suster itu jadi salah tingkah, sementara Bian tidak tahan ingin tertawa melihat akting Ira. Bibirnya mesem-mesem sedangkan hidungnya kembang kempis. Jadi gimana, Sus? Ini suami saya masih harus dikasih oksigen nggak? Atau kasih karbon dioksida aja? Usul Ira. Sontak saja Bian terkekeh. Kamu gak sayang ya sama aku? Tanyanya. Iya, kamu jahat banget bikin aku panik. Ucap Ira kesal. Sus, maaf ya. Ini cuma salah paham. Ucap Bian. Ia mengusir suster itu secara tidak langsung. Oh, kalau begitu saya permisi dulu. Ucap suster. Ia pun pamit. Ia tidak terlalu kesal karena menurutnya mereka menggemaskan. Bagus ya, bisa-bisanya kamu bikin aku terbang ke sini, hah? Ucap Ira kesal. Ia pun memeluk erat Bian. Ira merasa dibohongi karena Bian masih bisa bercanda. Ia pikir info tentang Bian tertembak itu hanya lelucon. Au, sakit sayang. Keluh Bian. Mana yang sakit? Ira pun panik. Meski kesal, Ira tetap perhatian pada Bian. Ini yang sakit. Sakit karena rindu. Ucap Bian sambil menyentuh dadanya. Lagi-lagi ia malah bercanda dan membuat Ira kesal. Ira tidak sengaja menyenggol dada Bian. Au, Kali ini Bian kesakitan sungguhan. Udah nggak usah acting, ucap Ira kesal. Bian pun melepas kancing bajunya dan menunjukkan luka operasinya yang ada di dekat dadanya. Hah, ya ampun, maafin aku sayang, aku kira kamu acting. Ucap Ira panik. Ia tidak menyangka bahwa tadi dirinya menepak tepat di sebelah luka Bian. kalau mau acting, ngapain aku harus jauh-jauh terbang ke sini sayang? Tanya Bian. Iya juga sih, tapi kayaknya kondisi kamu gak separah yang aku bayangkan deh. Ucap Ira. Oh, jadi kamu maunya aku parah? Tanya Bian. Bukan begitu, maksudnya aku kira kondisi kamu kritis sampai harus diperiksa di sini. Alhamdulillah, aku masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan aku mau memenuhi janji aku. Kalau enggak, nanti ada yang ngamuk. Ledek Bian. Iya, aku bakal ngamuk kalau kamu ghosting. Pokoknya aku gak mau kenal kamu lagi. Ancam Ira sambil mencebik. Cie, kayaknya ada yang cinta banget sama aku. Sampai pulang kerja aja rela terbang ke Surabaya. Ledek Bian lagi. GR banget kamu. Aku cuma merasa bersalah aja.
Tadi kan aku nggak jawab pesan kamu, takutnya aku nyesel. Ucap Ira. Oh, jadi kamu nggak sayang sama aku? Tanya Bian. Ya sayang sih, sahut Ira sambil memalingkan wajahnya. Punya calon istri gini amat, mau ngaku sayang aja pakai gengsi segala. Apa salahnya sih bilang sayang biar aku seneng? Tanya Bian heran. Iya deh iya, aku sayang banget sama kamu. Makanya aku bela-belain terbang ke sini demi kamu. Ucap Ira sebal. Gak mau ah, ucapannya terpaksa. Aku maunya tulus dari hati yang paling dalam. Ucap Bian sambil memalingkan wajahnya. Ih, kamu malah ngelunjak. Dikasih hati malah minta jantung. Ya udah sana lanjut aja kalau mau ngambek biar aku pulang. Ancam Ira kesal. Ya udah pulang aja sana. Tapi kamu jangan nyesel kalau nanti aku kenapa-kenapa. Bian, sentak Ira. Ia benci kalau mendengar Bian bicara seperti itu. Bagaimanapun Ira khawatir terjadi sesuatu terhadap Bian. Lagian kamu datang jauh-jauh malah ngajak debat. Orang tuh suaminya lagi sakit disayang-sayang. Ucap Bian sambil tersenyum. Suami? Tanya Ira. Ia pun jadi ikut tersenyum. Ya kan kamu sendiri yang bilang sama suster tadi. Kamu lupa, Pak. Tanya Bian. Cie, ada yang senang dibilang suami. Ledek Ira sambil mencolok dagu Bian. Ya seneng lah. Malah kalau bisa aku mau nikahin kamu sekarang juga. Ucap Bian sambil menggenggam tangan Ira dan menatapnya. Ira menghela nafas. Ya mau gimana lagi, kamu kan gak bisa sembarangan nikah. Ucap Ira. Iya, kamu yang sabar ya. Loh, kok aku? Tanya Ira sambil mengerutkan keningnya. Emang kamu sabar nunggu 2 bulan lagi? Goda Bian. Ya enggak sih. Ya udah, ngapain protes? Tapi kan ucapan kamu itu seolah aku yang gak sabar. Emang kamu sabar? Ya jelas nggak sabar. Kalau sabar mana mungkin aku sampai lengah seperti ini. Tanya Bian. Ya juga ya. Tapi aku kesini gak bawa apa-apa. Abisnya tadi panik banget, jadi langsung lari aja ke sini. Ucap Ira. Ia tidak enak hati karena menjenguk Bian dengan tangan kosong. Kamu kalau mau nemenin aku tuh nggak perlu bawa apa-apa. Bawa badan kamu aja udah lebih dari cukup. Ucap Bian, Ira pun tersenyum. Tapi emangnya kamu panik banget tadi? Iyalah. Maaf ya, habis aku kangen banget sama kamu. Aku juga pengen tahu gimana perasaan kamu ke aku. Tapi lihat perjuangan kamu, aku jadi nggak perlu ragu lagi. Ucap Bian bangga. Ira langsung melepaskan genggaman tangan Bian. Maksudnya, selama ini kamu ragu sama aku? Tanya Ira kesal. Ia terus menatap Bian dengan tatapan mata yang sangat tajam. Kamu nih, kalau aku ngomong selalu salah paham deh. Ucap Bian heran. Ia gemas karena Ira sering salah paham pada ucapannya. Hal itu pun membuat Bian bingung harus bicara seperti apa. Ya kamu bilangnya begitu. Bener dong kalau aku anggap kamu ragu. Sekak Ira. Oke, mungkin emang akunya yang nggak pandai merangkai kata. Jadi ucapanku sering bikin kamu salah paham. Intinya aku bukan ragu sama kamu, tapi aku bangga karena ternyata perasaanmu lebih dalam dari yang aku bayangkan. Jelas Bian. Ira yang hendak marah pun langsung terdiam. Namun hidungnya merekah karena menahan senyuman. Hal itu membuat Bian terkekeh. Kenapa ketawa? Tanya Ira sebal. Kamu tuh mau senyum aja pakai ditahan, sampai hidungnya kembang kempis begitu. Ledek Bian sambil mencubit hidung Ira. Sontak saja wajah Ira langsung merona. Ia sangat malu karena ketahuan sedang menahan senyum. Kayaknya kamu udah sehat, aku mau pulang aja deh, nanti keburu malam. Ucap Ira sambil melihat jam. Ia ingin melarikan diri dari Bian karena terlanjur malu. Pulang? Tanya Bian. Ia seolah tidak percaya bahwa Ira akan pulang. Ia masih merindukan kekasihnya itu. Sehingga Bian tidak rela jika Ira langsung pulang begitu saja. Iya, aku kan kesini gak bawa apa-apa. Besok juga aku harus kerja lagi. Jadi lebih baik aku pulang. Lagian, aku cuma mau jenguk kamu. Sekarang udah jenguknya, jadi gak ada alasan aku buat stay di sini. Jawab Ira. Bian mengerutkan keningnya. Ya, aku kan masih kangen. Keluh Bian. Ya udah, kalau masih kangen ikut aja ke Jakarta. Ajak Ira. Bercanda. Sontak saja Bian langsung menyetujuinya. Oh, oke kalau begitu. Ayo kita ke Jakarta. Sahut Bian. Ia pun langsung duduk dan hendak melepaskan infusan yang terpasang di tangannya. Kamu jangan sembarangan, Bi. Ucap Ira kaget. Ia kesal karena Bian selalu seperti itu.
Kenapa? Tanya Bian santai. Ngapain kamu mau ke Jakarta segala? Kamu itu kan lagi sakit. Lagian aku kesini buat kontrol kondisi kamu. Masa malah mau ke Jakarta? Ira protes. Ia mengkhawatirkan kondisi Bian. Aku kesini cuma buat general check up. Dan aku sudah menjalankan semua rangkaiannya. So, sebenarnya sekarang aku sudah bisa pulang. Jawab Bian. Masa? Kalau udah bisa pulang, kenapa tangan kamu masih diinfus? Tanya Ira. Ini cuma infusan vitamin biar aku makin segar. Jawab Bian yakin. Ira memicingkan matanya. Kemudian ia berjalan ke arah kantongan infus, lalu mengecek keterangan yang ada di botol tersebut. Apa? Mau bilang aku bohong? Tanya Bian. Ia berani karena dirinya berkata jujur. Enggak, sahut Ira. Udah dibilang aku tuh nggak apa-apa. Sebagai komandan Angkatan Darat, aku udah biasa kok luka kayak gini. Jadi bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Jelas Bian percaya diri. Tapi tetap aja aku nggak bisa biarin kamu pergi ke Jakarta. Nanti kamu kelelahan. Apalagi kan kamu harus balik lagi ke timur. Jawab Ira. Kamu nggak kangen sama aku? Tanya Bian. Ya kangen lah, sahut Ira. Ya udah, kalau begitu ayo, aku antar pulang ke Jakarta. Ajak Bian bersemangat. Sebenarnya ia ingin mengecek siapa pria yang makan siang dengan Ira tadi. Bi, aku mohon kamu jangan ngeyel deh, pinta Ira. Oke, kalau begitu kamu yang nginep di sini. Pinta Bi. Ya nggak bisa dong Bi, kan besok aku harus kerja. Nanti aku mau bilang apa sama orang tuaku kalau mereka nyariin? Tanya Ira. Ya bilang aja lagi nemenin calon suami. Sahut Bian santai. Sembarangan. Ucap Ira sambil menepuk lengan Bian. Kok sembarangan? Karena aku emang calon suami kamu. Sahut Bian. Ya tapi kan mereka belum tahu. Ya udah, tinggal kasih tahu. Kalau perlu kita kenalan sekalian. Tantang Bian. Ia sudah siap jika harus berkenalan dengan keluarga Ira. Jangan, nanti aja kalau kamu udah pulang. Sahut Ira cepat. Ia belum siap untuk mengenalkan Bian pada Zain. Salah-salah nanti dirinya akan dimarahi oleh Zain karena dekat dengan tentara. Kamu kenapa sih? Kok kayaknya kamu nggak mau ngenalin aku ke mereka? Tanya Bian. Bukan gak mau, aku mau ngenalin kalau kamu udah di Jakarta. Keluarga aku tuh rempong, nanti aku yang diinterogasi ini itu. Kalau kamu udah di Jakarta kan aku bisa buktiin ke mereka bahwa kamu itu serius. Jelas Ira. Iya juga sih. Ya udah, kalau begitu aku cuma mau ngantar kamu ke Jakarta aja. Besok pagi aku bisa langsung pulang ke timur dari Jakarta. Pinta Bian memelas. Emang kamu beneran gak apa-apa? Tanya Ira. Ia masih mengkhawatirkan kondisi Bian. Beneran sayang, gimana caranya supaya kamu percaya kalau suami kamu itu strong? Goda Bian. Ira terkekeh. Kamu nih malah keterusan. Nanti dikira kamu suami aku beneran loh. Ucap Ira. Biarin, bagus dong. Jadi nggak akan ada yang berani deketin kamu. Jawab Bian. Kamu tuh selalu bisa jawab. Aku sebel. Ucap Ira pura-pura manyun. Oh, kamu maunya punya suami yang bodoh ya? Jadi bisa kamu kerjain gitu? Tanya Bian. Ya nggak gitu juga sih. Justru kalau suaminya pintar, aku malah seneng. Jadi kan nanti kalau ada yang aku nggak tahu bisa nanya ke kamu. Sahut Ira malu-malu. Waduh, berat nih kayaknya. Soalnya dokter kan pengetahuannya luas. Berarti aku masih harus belajar lagi biar pengetahuanku lebih luas dari kamu. Canda Bian. Harus dong, meski istrimu bukan aku, kamu harus semangat buat belajar lagi sayang. Sahut Ira sambil menangkup pipi Bian. Tapi aku maunya cuma kamu yang jadi istriku. Jawab Bian sambil menatap mata Ira. Ira tersenyum. Ya udah, kita berdoa aja semoga berjodoh. Bian mengerutkan keningnya. Bukan semoga, tapi harus berjodoh. Jangan. Pasti berjodoh. Jawab Bian memaksa. Dasar tukang maksa, ucap Ira. Biarin, yang dipaksa juga mau aja kak. Ledek Bian. Sembarangan. Ira jadi malu-malu. Ia ingat bahwa dirinya memang tidak pernah menolak. Sekarang mau dipaksa lagi nggak? Tapi aku kan nggak pernah maksa ya. Orang kamu juga selalu nerima kalau aku mau. Bian sengaja menggantung ucapannya. Udah deh ngomongnya jangan kemana-mana, ucap Ira manja.
Bercanda sayang. Ya udah, kamu tunggu sebentar. Aku mau panggil anak buahku dulu. Ucap Bian, kemudian ia mengambil ponselnya dan mencari nomor kontak anak buahnya itu. Lo mau ngapain? Tanya Ira. Kan aku mau nganterin kamu ke Jakarta sayang. Sahut Bian santai.